Di tengah dominasi Barcelona atas Real Madrid musim ini yang selalu menang saat bermain partai El Clasico, terselip kisah yang mengejutkan, terkhusus di pertemuan terakhir kedua tim, di mana wasit dinilai secara terang-terangan membantu El Real meskipun tetap saja Madrid kalah. Pasalnya dalam laga yang dimainkan Minggu malam tak hanya sekali tapi ada banyak keputusan kontroversial bahkan saat VAR sudah digunakan. Di mana puncaknya di gol Fermin Lopez yang terakhir ucapan wasit VAR jadi kontroversial. Saat dunia mendengar secara samar-samar, wasit VAR mengatakan menosmol yang artinya syukurlah saat bola dinilai mengenai tangan Fermin sebelum gol Barca OCA dibatalkan. Musim ini Madrid benar-benar jadi bulan-bulanan generasi baru Barcelona yang dipimpin oleh Lamine Yamal. Bagaimana tidak, dalam 4 partai El Clasico yang dimainkan, Madrid sama sekali tak pernah menang. Bahkan meski sempat unggul, mereka selalu di comeback, di mana hal itu menambah penderitaan para penggemar tim Los Galacticos. Mereka kalah 0-4 di bulan Oktober 2024 di Bernabeu saat menjalani partai El Clasico pertama. Selanjutnya kalah 2-5 di final Piala Super Espanya di awal tahun 2025, sebelum kalah di final Copa del Rey 3-2. Dan terbaru dalam partai yang menentukan perebutan gelar La Liga di Olimpico, Madrid kembali dikalahkan dengan skor 4,3. Bahkan saat mereka sudah unggul lebih dahulu 2-0. Tapi tunggu, bicara soal dominasi Barca, tim Katalan sendiri dinilai tak hanya mengalahkan para pemain Madrid di lapangan saja. Saat sebaliknya mereka juga dinilai telah berhasil mengalahkan wasit. Kenapa begitu? Jadi begini, istilah Barca juga telah berhasil mengalahkan wasit tak terlepas dari apa yang terjadi di laga Barca kontra Madrid di pertemuan kedua tim yang keempat di musim ini. Di laga yang berkesudahan dengan skor 4-3 itu, banyak keputusan wasit yang dinilai berpihak pada Madrid. Enggak hanya 1 atau 2, tapi 5 hingga 6 kesalahan. Maksudnya kalau salah mengambil keputusan 1 hingga 2 kali tentu masih cukup wajar. Tapi di laga tadi ada sedikitnya 5 hingga 6 kesalahan bahkan setelah menyaksikan VAR sekalipun. Mulai dari posisi Mbappe yang offside sebelum dilanggar Wajh Szczęsny di gol penalti yang pertama, injakan ke kaki Lamine Yamal sebelum gol kedua Mbappe tercipta. Profesional foul pemain terakhir dari Tchouaméni yang seharusnya berbuah kartu merah. Tak ada penalti yang diberikan ke Barca setelah handball Tchouaméni secara jelas yang bahkan dilihat VAR. Dan sebaliknya wasit memberikan handball untuk gol Ina Fermin Lopez yang masih bisa diperdebatkan. Hal inilah yang sekali lagi membuat di laga tadi Barca tak hanya mengalahkan para pemain Madrid, tapi juga wasit El Clasico. Tapi tunggu, di luar kesalahan-kesalahan tersebut sorotan makin besar ke pengadil lapangan. Usai apa yang dikatakan wasit VAR memicu kontroversi besar. Jadi begini, saat review VAR untuk gol yang dicetak Fermin Lopez, wasit itu sempat mengatakan kalimat menosmol yang dalam bahasa Indonesia artinya syukurlah. Usai bola terlihat mengenai tangan Fermin Lopez. Lihatlah bagaimana The Sun menuliskan headline rekaman VAR menangkap syukurlah yang mencurigakan setelah gol Barcelona versus Real Madrid dianulir karena handball. Atau media Spanyol seperti Noticias de Navarra menulis headline ucapan syukurlah, yang mengejutkan terdengar di VAR ketika gol Ferman dianulir. Hingga media besar Spanyol El Cingria TV menunjukkan momen tersebut dengan para pengamatnya menunjukkan reaksi tak percaya saat wanita mengatakan kata syukurlah. Menariknya saat rekaman teks ucapan yang ditranskip atau ditulis dalam teks di video, kalimat syukurlah tak ditulis dalam teks di video official RFEF. Sontak inilah yang kemudian memicu kontroversi besar, apalagi handball dari Fermin Lopez dapat diperdebatkan. Di mana tangan Fermin tidak memenuhi poin dalam peraturan untuk dianggap sebagai momen langsung immediate, dan oleh karena itu bisa ditinjau ulang. Itu seharusnya gol sah tidak dianggap pelanggaran jika terjadi penguasaan bola, atau menggiring bola melewati lawan. Selain itu jika membandingkan dengan handball Tchouaméni ada yang menarik nih, di mana di situ wasit VAR justru mengatakan, bahwa kami tidak memiliki banyak kamera yang lebih canggih.
Padahal dari replay kita bisa melihat dengan jelas bahwa bola mengenai tangan dan menghalangi bola ke arah gawang. Di mana itu adalah posisi tangan aktif, clear penalti, tapi wasit justru tak memberikan penalti. Meskipun dirugikan oleh wasit, pada akhirnya Barcelona tetap menang atas tim El Real. Di mana kemenangan di laga kontra El Clasico terakhir ini, membuat peluang Barca memenangkan La Liga udah 99% lah. Pasalnya dengan tambahan 3 poin Barcelona kini unggul 7 poin atas tim El Real. Di mana dengan hanya 3 laga tersisa, Barcelona hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan gelar juara. Sebuah gelar yang bakal membuat Barcelona memenangkan gelar ketiga musim ini. Di mana sebaliknya, gelar itu juga membuat Madrid harus puasa gelar di musim ini. Ya, Madrid gagal di semua kompetisi, mereka 2 kali kalah di final, yakni Piala Super Espanya dan Copa del Rey kontra Barca. Dan terbaru dipastikan bakal kalah di La Liga juga kontra Barca. Pantes aja ya musim depan Madrid mau revolusi dengan mengganti pelatih ke Xabi Alonso serta mendatangkan sosok Trent Alexander-Arnold. Bahkan makin seru nih balas denda Madrid musim depan. Jika di era Galacticos Jilid 1 Ronaldinho mampu hadir sebagai bencana Real Madrid dan Galacticos Jilid 2 dihancurkan Messi, maka Galacticos Jilid 3 Madrid Yamal adalah antitesis akan hal tersebut. Maksudnya ya Lamine adalah musuh terbesar Madrid dan gilanya Lamine telah memulainya sejak usia 17 tahun. Bayangkan, selama 10 tahun ke depan Lamine mengobrak-abrik dan membuat Madrid menderita hingga sulit mendapatkan trofi. Sebagai info, dalam 4 laga El Clasico musim ini, Lamine sukses mencetak 3 gol dan 2 assist. Namun lebih dari gol dan assist, Lamine Yamal juga membuat para pemain Madrid menderita. Pada akhirnya dominasi Barcelona atas Real Madrid musim ini telah menciptakan guncangan besar di dunia sepak bola. Tak hanya melalui kemenangan telak di lapangan, tetapi juga dengan skandal VAR yang menggemparkan. Maksudnya meski wasit tampak berupaya mengawal Madrid, nyatanya Blaugrana tetap perkasa. Mengamankan 3 gelar sekaligus dan membuat Los Blancos menelan pil pahit tanpa trofi musim ini. Lamine Yamal di usianya yang baru 17 tahun telah menjelma menjadi momok mengerikan bagi Madrid. Mengingatkan kita pada era Ronaldinho dan Messi yang pernah menghancurkan Galacticos. Selanjutnya dengan Madrid yang kini berencana bangkit melalui revolusi bersama Xabi Alonso dan Trent Alexander-Arnold. Akankah mereka mampu memutus hegemoni Barcelona? Ataukah Lamine Yamal akan terus menjadi mimpi buruk yang abadi?